Ini siapa yang tekun istighfar, sumpeknya model apapun, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan untuknya solusi. Clear? Nah, siapa yang di sini masih suka sambat sumpek-sumpek? Ya, maksudnya bukan sama saya, mungkin ngomong sama istrinya, sumpek aku. Sumpek aku. Sehingga kalimat yang dikonsumsi istri tiap hari kata sumpek aku, sumpek aku, sumpek aku. Istri juga gitu, ngomong ke suami, sumpek aku, sumpek aku. Seorang pria berkata pada temannya, sumpek aku, sumpek aku. Konsumsi sumpek. Manusia yang ahli konsumsi kata sumpek berarti kurang istighfar dalam dirinya. Tidak punya sistem istighfar yang tekun tiap hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min kulli dzikin makhraja. Lah dzik ini adalah kesempitan. Udah kalau kata orang pepet ya. Matanya udah gelap nih, enggak punya jalan keluar. Sempitnya luar biasa. Dzik. Itu kalau dzik ini sama ham masih lebih berat dzik gitu. Ham ki sumpekno dzik wis kok kaya ini gak ono. Enggak ada jalan bernafas tuh, enggak ada jalan keluar. Yang udah zik seperti itu, udah pusing kelas berat kalau kata orang ya, zik aku udah mangkel, capek, kesel, stres, mumet, pokoknya jadi satu itu. Tidak ada solusi. Apa kata Allah buat orang yang rajin istighfar? Min kulli dzikin makhraja. Apapun yang menyempitkan dirinya, Allah akan buat jadi luas, makhraj, jalan keluarnya. Ya contohnya itu yang tiga orang di dalam gua, pintunya tertutup batu, wes gak ono solusi, yang gak ada jalan keluar. Ternyata batunya digeser oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau zaman dahulu guanya di atas gunung nutup, gimana itu cara narik bulldozer ke sana? Kan ya angel zaman dahulu ya. Terus kalau ditata, dilinggis butuh waktu berapa tahun, terburu mati orang yang di sana, disurung yang gak kegeser. Ternyata tawassul amal soleh diselesaikan masalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh nyata. Masalahnya itu sifatnya fisik, masalahnya sifatnya apa itu? Nyata, dunia, batu, nutup jalan. Ternyata solusinya amal soleh. Jadi kalau ada orang mengatakan amal soleh itu ya amal soleh untuk surga, untuk akhirat, jangan untuk urusan dunia. Ini geladrah tingkat tinggi. Kok lihat saya nggak enak, kenapa nih? Paham ya? Kamu harus bedakan amal soleh, bisnis is bisnis, jangan digabung dengan amal soleh. Ajarannya sopo ini? Ini ajaran kufar, ajaran orang-orang yang gak iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang iman sama Allah Ta'ala, bisnis memodel apapun, amal soleh jadi kendaraan nomor satu. Amal soleh harus menjadi tujuan utamamu. Amal soleh harus menjadi pembela dan penolongmu. Sehingga kalau punya masalah duniawi, solusinya ya ukhrawi. Contohnya tadi, batu nutup, nggak kemudian sibuk WA, tolong kirim bulldozer, kan gitu ya. Atau yang tiga di dalam gua ini tadi di zaman dahulu ya, nggak sibuk, ayo kita dorong bareng-bareng, ayo kita berusaha geser, ayo kita teriak, siapa tahu ada yang mendengar, entah manusia entah jin, ayo. Enggak, ternyata solusinya ukhrawi, tawassul amal soleh. Bahkan nggak pakai energinya cuma satu, ya Allah dulu saya pernah begini, kalau ikhlas ya Rob tolong saya, krek buka separuh, apa seperti tiga, belum cukup. Yang satu, ya Allah, tiga orang mengucap ya Allah dengan amal soleh masing-masing, grek batunya nyingkir. Lah yang geser siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min kulli dzikin makhraja. Ada jalan keluar untuk segala kesempitan. Lah yang terakhir ini yang banyak orang demen. Masya Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini cocok ini. Jadi kalau yang masih suka sambat kok beb ya, jalan rezeki saya kok susah ya, itu jelas itu kurang istighfar itu. Jelas itu sudah ya. Kurang istighfar. Jalan rezeki saya kok berliku-liku ya beb ya. Kamu kurang lewat jalan tol kali. Toh saya ini yang hidupnya dari tol ke tol, ternyata tol tuh kadang-kadang ya harus menggok-menggok juga ya. Bahkan kalau mau masuk pintu tol tuh ya harus muter gitu ya. Keluarnya juga dibuat melingkar, baru nanti lurus ya, ketemu gunung ya belak belok. Kadang-kadang jalan kita harus berliku-liku, biar apa? Biar tidak
susah. Karena mendaki jalan terjal itu melelahkan. Tapi menikmati liku-liku gunung itu menyenangkan. Sing paham-paham, gak paham, ben gak usah paham. Ya, biar gak usah paham. Lanjut. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini kalimat ini dari Al-Qur'an, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selalu kalimatnya Allah untuk mukmin itu rezekinya min haitsu la yahtasib. Min haits itu dari cara, haitsiyah. Caranya la yahtasib. Tidak bisa dihitung oleh siapapun. Jadi kalau bahasa kerennya, caranya serba surprise, tidak bisa diperkirakan. Rezekinya akan muncul dari mana? Gak akan pernah bisa diperkirakan. Sebab Allah suka ngasih kejutan yang menyenangkan buat hamba-hamba yang Dia cintai. Surprise. Allah suka begitu. Jadi terjemahan saya kalau untuk hadis ini, saya suka menerjemahkan, siapa yang rajin istighfar, nanti Allah akan kasih surprise, surprise. Kerjanya macul lah kok, emas 3 kilo. Surprise dah itu. Surprise. Betul kan ya? Lah kok melek moto esok-esok diparani bapak-bapak ya, nawari. Ya. Dan nikah belum? Belum. Saya punya anak nih fotonya. Ya, mau enggak nikah sama anak saya? Kamu saya nikahkan dengan anak saya dan saya ini punya saldo di bank 20 miliar. Untuk kalian berdua. Rezeki apa enggak rezeki? Rezeki. Ini modelnya rezekinya ahli istighfar tuh begini. Lah kamu pilih model yang begini atau yang begitu? Oh, yang begini enak gitu ya. Lo kerja tetap kerja, usaha tetap usaha, tapi banyak surprise di jalanan gitu. Kan asik. Ke pasar ya ke pasar, ke kebun ya ke kebun, tapi Allah kasih surprise, surprise, surprise. Caranya apa? Malazimal istighfar, tekun istighfar. Lah masalahnya setan itu paham ini. Setan itu paham ini, iblis itu paham ini. Ini kalau diamalkan oleh umat manusia, umatnya Nabi Muhammad SAW, iblis layu nangis kabeh. Maka iblis buat tim khusus anti istighfar. Dibisiin sama iblis, tugasmu ya bisiin ke manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. 2 kelompok manusia, jin sama manusia. Kon bisi, yang manusianya bisi. Ngapain kamu habis sholat duduk astagfirullah, astagfirullah, gak nambah saldomu. Sana ke pasar sana. Duduk di pasar sana. Mulai kamu share ya, cari pembeli. Nanti saldomu nambah. Kemakan blok bar sholat. Imam lagi astagfirullahaladzim. Cuma 3 kali loh ya, mencolot deh. Bangun, ditinggal itu imamnya. Padahal istighfar hanya 3 kali. Tapi 3 kali setiap habis sholat, istiqomah tiap hari ilal mamat sampai meninggal. Namanya lazimal istighfar. Iblis paham. Ini kalau umat Islam jalan habis sholat mau diam sejenak bareng-bareng istighfar 3 kali. Allah akan kasih surprise yang menyenangkan untuk mereka semua. Jangan sampai terjadi. Geser mereka dari istighfar, pegang handphone. Masya Allah, duduk tetap duduk. Begitu selesai subhanallah ya, doa, imam ngajak astagfirullahaladzim, buka WA, update status, imam lagi istighfar, jebret. Dianya nggak istighfar gitu ya. Imamnya yang istighfar. Ngeri atau enggak ngeri ini? Ngeri. Setan punya tim gitu ya, punya tim. Lah saya ini sekarang masuk dalam bagian timnya malaikat, timnya Rabbul Alamin, timnya Nabi Muhammad SAW, timnya para sahabat. Ngapain? Ngajak orang istighfar. Biar apa? Biar saya juga jadi orang yang rajin istighfar. Kalau temennya banyak kan semangat. Lah istighfar dia kan astagfirullah, lihat kan turun. Astagfirullah. Lah gini. Ini Ustaz Isni kalau udah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kalau sebelum subuh tuh ya 100 kali sendiri. Astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Teman-temannya pada nonton, belum selesai itu. Nanti kita merapat kalau udah selesai saja. Kalau udah selesai saja misal ya seperti itu. Yang model begini banyak enggak ini? Banyak, makanya di masjid-masjid kiainya makmur, jamaahnya tersendat. Kenapa? Lah yang baca istighfar cuman
Pak Yai jamaahnya datang paling akhir, gak kumanan. Nah ini kalau timnya setan ini berhasil kan ya naudzubillah min dzalik. Ayo kita ajak tekun istighfar ya, bareng-bareng istighfar. Jangan sampai digembosi sama setan dengan cara model apapun. Nah insyaallah ini barokah manfaat. Akhiron panjang kalau bahas istighfar. Ini yang sering saya sampaikan. Jangan istighfar modus. Tahu istighfar modus? Gayanya istighfar, tapi ghibah wa namimah. Astagfirullah. Tahu enggak kamu? Itu loh. Ini namanya istighfar modus. Awalnya Masya Allah, astagfirullah, ternyata gunjing orang lain. Ada lagi yang astagfirullah, ada apa? Astagfirullah, gak kuat saya, astagfirullah. Temannya udah pernah, ada apa? Itu loh, tetanggamu itu kelihatannya tuh rajin ke masjid, tapi saya kemarin lihat tuh dia di tempat night club itu joget-jogetan. Astagfirullah, ini ngumbar aib orang ini. Tapi modusnya astagfirullah. Ada enggak oknum-oknum model begini? Mungkin ada, di sinetron kadang kan suka muncul ya. Di kehidupan mudah-mudahan nggak ada, walaupun faktanya memang wallahu alam gak aruh aku nggak ngerti. Ini namanya istighfar modus. Jangan sampai kita istighfar modus. Kalau ada orang kamu lihat berbuat dosa, saya lihat orang berbuat dosa, tugas kita apa? Nomor 1, tutup aibnya, betul? Nomor 2, mintakan ampun untuknya. Nomor 3, nasihat, carry dewe iki nasihat. Nasihat ini terakhir. Karena nasihatmu nggak akan bisa masuk ke hati kalau orang itu nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Kanjeng Nabi SAW tidak kemudian setelah dilempari batu terus nasihati, aku jangan kamu lempari, kan nggak begitu. Tapi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mintakan ampun untuk kaumnya. Dimintakan ampun. Kalau udah diampuni nanti bisa dinasehati. Maka kalau lihat orang maksiat, tugas kita tutup aibnya, kemudian kita Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, angkat derajatnya, beri dia hidayah. Tenanan. Jangan kemudian kita datangi, kamu tuh udah saya doakan loh ya. Dosamu akeh loh. Kalau nggak saya istighfarkan tiap hari, nggak tahu jadinya apa kamu ya. Masya Allah. Ini sombong tingkat tinggi. Naudzubillah min dzalik. Ini istighfar modus. Istighfar yang tulus, jangan modus. Jangan digunakan untuk merendahkan orang dengan berlaga istighfar. Jangan digunakan untuk menggunjing orang, ya, tapi berlaga istighfar. Istighfar tolabul maghfirah, minta ampun kepada Allah, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan jangan pernah menganggap istighfar gak ada manfaatnya. Siapa tahu ketika kita mengucap astagfirullah, Allah bilang aku ampuni kamu. Betul ya? Nggak ngerti kita nggak ngerti. Dan kita yang sering mintakan ampun untuk orang lain, karena istighfar itu kan doa ya. Nah janjinya Rasul Muhammad SAW, siapa yang mendoakan saudaranya tanpa dia ketahui, malaikat berkata walakam mithluh, kamu juga dapat yang sama. Jadi kalau kita sering mintakan ampun untuk orang lain, malaikat juga ngomong semoga Allah juga mengampunimu, semoga Allah juga mengampuni. Mungkin istighfar kita ini nggak manjur, tapi istighfarnya malaikat buat kita pasti manjur. Maka nggak ada ruginya memintakan ampun untuk diri maupun untuk orang lain. Dan jangan pernah mengecilkan istighfar, dan jangan dicoba. Ya ini kalimat yang rodok nggak cetok. Wah mau saya coba ya, siapa tahu rezeki saya lancar setelah ini. Mau amal soleh kok dicoba? Ya diyakini, dipraktekkan, dijadikan itu standar kehidupan sampai mati. Jangan pernah ditinggalkan. Maka insya Allah pasti hidup kita akan berubah, karena ini ilmu Rabbul Alamin, bukan kata pakar yang masih perlu diuji, tapi ini ilmu yang pasti dari pencipta jagat raya, dan gak mungkin salah, ya tidak mungkin salah. Jadi jangan pernah ragu. Ada orang nanya sama saya, Habib kok bisa begitu yakin sih? Maka saya nanya sama dia, kamu yakin gak sama temanmu? Yakin lah, kamu saja bisa yakin sama temanmu, masa aku nggak bisa yakin sama Tuhanku? Paham ya? Kamu aja bisa yakin sama temanmu, masa aku nggak bisa yakin sama Tuhanku, sama Allahku? Jadi hal yang biasa,
aku yakin pada Allahku. Hal yang luar biasa kalau kamu nggak bisa yakin sama Allahmu, tapi kamu yakin sama temanmu. Ngerinya luar biasa. Clear? Udah 10:30. Awakmu gak kesel, aku kesel. Ya, kita bareng-bareng istighfar. Mudah-mudahan panjang umur semua fitaatil sehal afiyah. Amin. Bentuk istighfarnya seperti yang diajarkan para wali, ini diambil dari Al-Quran dan hadis ya. Kalimat Rabbighfirli warhamni watub alai. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Tapi karena kita berhentikan watub alai. Jelas? Ya, sebanyak 70 kali. Lebih enggak masalah. Niatnya 70 kali. Kepleset-kepleset titik enggak ada masalah. Ya, ngitung kan kalau sesuai yakinnya. Kita yakin 70 kok temennya 75. Sebenarnya aku 70. Yakin kita ya, yakin kita.